Selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menaungi kita bahkan di malam hari ini. Kita mau renungkan firman Tuhan dalam renungan malam kita yang terambil dalam Mazmur 4 ayat yang kedua. Mazmur 4 ayat yang kedua. Sebelum saya membacakan, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan ini. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami kehendak-Mu, bahkan mengenal Engkau melalui perenungan kami saat ini. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya, itu kalimat yang terakhir saya baca 2 kali ya. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud pada malam hari. Jadi melalui perenungan ini kita akan mengintip kata-kata di dalam doa orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan melalui itu kita berharap kita pun bisa belajar untuk dapat berdoa kepada Tuhan sama seperti Daud berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang singkat ini, Mazmur 4 ayat yang kedua, kita melihat ada sebuah seruan dan itu mengandung desakan. Di sini Daud mendesak Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ini ada sebuah desakan di dalam seruan yang Daud naikkan kepada Tuhan. Ya Allah yang membenarkan aku. Jadi Daud pada malam hari, entah apa yang sedang dia pikirkan pada waktu itu atau situasi apa yang sedang dia hadapi, dia mendesak Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan dia. Artinya kita pun boleh diberi ruang oleh Tuhan untuk mendesak Tuhan. Sama seperti seorang anak kecil yang memiliki keinginan, yang memiliki kebutuhan, yang mendesak orang tuanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan orang anak kecil ini, untuk mendengarkan dia. Demikian Daud menempatkan diri sebagai seorang yang dikasihi oleh Allah. Dia berseru kepada Allah dengan sebuah desakan, dengarkanlah aku apabila aku berseru kepadamu. Demikian Anda dan saya saat kita sedang berada dalam situasi yang sesak, dalam situasi yang benar-benar membutuhkan jawaban dari Tuhan, maka Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk mendesak Dia. Tuhan, jawablah aku. Tapi perhatikan apa yang Daud katakan, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Daud berseru kepada Allah yang dia tahu bahwa Allah ini adalah Allah yang membenarkan dia. Allah yang memperhatikan dia. Allah yang menjadi Allah bagi dia, yang melindungi, yang mengayomi, yang memberkati, yang menjadi bapa baginya, yang menjadi gembala baginya. Allah yang membenarkan aku. Allah yang mengangkat aku supaya aku bisa memiliki hubungan dengannya. Allah yang menganggap aku sebagai seseorang yang dikasihinya, seseorang yang diperhatikannya. Jawablah aku, Allah yang mengasihi aku, Allah yang memperhatikan aku, Allah yang selama ini memberkatiku. Demikian kira-kira kata-kata lainnya begitu. Sehingga saat kita dalam kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan,
kita perlu mengingat bahwa Tuhan yang kepadanya seruan itu kita naikkan dalam desakan kesesakan kita adalah Tuhan yang mengasihi, yang selama ini memperhatikan, yang selama ini melindungi, yang selama ini memberkati, karena Dialah Allah bagi kita. Sehingga kita mendesak bukan kepada orang yang kita tahu dia tidak akan mendengarkan kita, bukan. Kita mendesak kepada pihak, kepada sosok, kepada pribadi yang kita tahu dia selalu mendengarkan, selalu memperhatikan karena kasihnya dan karena kasih sayangnya bagi umatnya. Dan Daud meneruskan doanya, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Setelah Daud mendesak, Daud menyatakan, benar ya Tuhan, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Setelah Daud mengekspresikan situasinya yang sedang dia hadapi, maka dia melihat ke belakang pada apa yang biasa Tuhan lakukan, pada apa yang memang menjadi sifat Tuhan, bahwa Tuhan melepaskan orang-orang yang dikasihinya pada waktu kesesakan. Sehingga setelah Daud mendesak, Tuhan dengarkanlah doaku pada waktu aku berseru kepadamu. Setelah itu Daud mengingat masa lalu. Dan Daud mengatakan itu, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Dan setelah itu dia memohon, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pada bagian ini Daud mendoakan agar dia dikasihani oleh Tuhan. Sama seperti anak kecil yang memohon, yang menginginkan ada rasa sayang, ada perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Demikian Daud kepada Allah. Allah sebagai bapa dan Daud sebagai anak. Kasihanilah aku, perhatikanlah keadaanku, dengarkanlah doaku. Daud menempatkan posisinya di tempat yang semestinya, yaitu seorang yang dikasihi oleh Allah. Dan dia berdoa, dia tahu bahwa Allah yang kepadanya dia berdoa adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang mendengarkan doa. Sehingga dia memohon, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Dari ayat yang singkat ini, dari doa Daud, cuplikan atau potongan dari doa Daud ini, kita belajar bahwa kita pun dapat mendesak Tuhan. Karena Tuhan memberikan ruang untuk itu. Dalam kesesakan kita berseru dan kita berkata, Tuhan jawablah aku. Jawablah aku pada waktu aku berteriak kepadamu ya Tuhan. Pada waktu aku berdoa kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Dan kita boleh mengingat masa yang lalu, masa-masa di mana Tuhan menolong kita, masa-masa di mana Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan tangannya yang kuat yang menolong dan melindungi kita. Sehingga kita boleh melihat ke belakang dan kita berkata, Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku dari setiap kesesakan, dari setiap tekanan, dari setiap permasalahan hidup yang mengeluarkan aku dari kubangan dosa-dosaku. Dan kemudian kita memohon sama seperti anak kecil, kasihanilah aku ya Tuhan. Aku menginginkan kasih-Mu, aku menginginkan belas kasihan-Mu, dan aku menginginkan agar Engkau mendengarkan doaku. Kita menempatkan posisi kita pada tempat yang semestinya. Kita sebagai anak dan dia sebagai bapa. Kita sebagai umat dan dia sebagai Allah. Umat kepada Allahnya yang memohon, yang mengandalkan, yang bergantung penuh. Dan Allah kepada umatnya yang berbelas kasihan, yang melindungi, yang memberkati, yang mendengarkan doa. Itu perenungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang menguatkan dan mengajar kami siapa Allah yang kami sembah, yang kepadanya kami berdoa.
Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa yang kami naikkan padamu, dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, dengarkanlah doa kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya demi Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.